Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Allah anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi kayak begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Demikian siaran dari tetangga saya. Dan jangan Anda percaya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Malam hari ini saya upload lagi ya. Lewat aplikasi saya rekam lalu upload karena live-nya tidak mendukung. Saya tidak punya kuota yang baik, yang banyak, dan juga belum punya wifi. Jadi ya kita upload seperti ini. Jumpa bersama saya mu'alaf mantan kafir Filipus Kristian yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam. Inna dinna indallahil Islam. Wa qala Allah taala fil kitabil azim ala. Aduh, saya kok jadi error ikutan error. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Wa qala Allah taala laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Malam hari ini saya akan beri judul, terserah Anda kasih judul ya, terserah. Kalau saya kasih judul video kali ini adalah telepon Tuhan ya. Nomor telepon Tuhan ditemukan atau cara berhubungan dengan Tuhan via telepon. Itu yang akan kita bahas malam hari ini ya. Sebelumnya tadi sudah kita saksikan satu video yang tidak penting ya. Yang sudah dibacakan oleh news anchor kita yang senior saya ya, pelawak senior saya. Oke, bukan tanpa alasan saya mengambil judul ini, yaitu nomor telepon Tuhan telah ditemukan ya, sufi ya, atau apa ya, tasawuf versi oten ya. Ini yang akan kita bahas malam hari ini ya. Aduh. Ya, siapkan oskadon karena Anda pasti sakit kepala. Jangan lupa beli diapet dan enstrostop karena pasti Anda mencret sakit perut menonton video ini. Oke, itu yang sebagai mukadimah saya, dan ini dia video yang akan membuat Anda ngakak sepanjang usia Anda sampai hari kiamat. Ini dia videonya. In that dream, hujan dalam mimpimu, it was the blessing itu adalah hujan berkat of God dari Tuhan that had been released yang dilepaskan upon you and your children. kepadamu dan anak-anakmu. In the next 2-3 weeks, Di dalam 2 atau 3 you minggu are ke going depan, to see your children engkau akan melihat anak-anakmu coming back in action. bahwa Tuhan sedang berfirman Call kepadamu dalam unto tindakan. me, Dia bilang, panggil aku and I will answer. dan aku akan menjawab. We call unto him in prayer. Kita memanggil dia dalam doa. When we call unto him as Indonesia, Waktu kita memanggil dia he dalam will Indonesia, answer. dia akan menjawab kita. Halo? Halo. Tiba-tiba ada telepon dari surga. Is this heaven? Ini surga? Can I talk to God? Boleh nggak saya bicara dengan Tuhan? Papa, I'm now in Indonesia. Papa, saya ada di Indonesia sekarang. Where you sent me. Di mana kau kirim aku? The people are ready. Umatmu ini siap, Tuhan. I have a couple standing in front of me. Ada pasang suami istri berdiri di depan saya, Tuhan. What do you have to say about them? Tuhan mau bilang apa dengan mereka? He says I should ask you, Dia bilang, aku perlu tanya kepada engkau, who is Indriwati? Indriwati. siapa itu Indriwati? Is there a mic? Indriawati. I want them to answer. Indrawati. This is Indrawati. Can you put a mic on them? My name is Indrawati. Your name is what? Indrawati. Sudah, saya tahu ini. He says I should ask you, Dia bilang, saya perlu tanya kepadamu, who is Imam? who is Imam? Huh? He is Imam. So you are Imam.
Yeah. And she's Indrawat. Yeah. Hey, 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 hey. There is a spirit of rejection. Ada That's sebuah what God is telling me. roh penolakan, itu yang Tuhan sedang bilang. You are being rejected Engkau mengalami sebuah penolakan by your family, oleh keluargamu, even by your children. bahkan oleh anak-anakmu. Because he's telling me to ask you who is Valerie. Valerie. Karena Tuhan bilang, siapa itu Who is Valerie? Valerie? Valerie. Karena Tuhan bilang, siapa itu Who is Valerie? Valerie? The rain in that dream, Hujan dalam mimpimu. it was Oke, sampai di sini aja saya udah gak kuat. Masya Allah, saya sudah gak kuat. Allah, saya sakit perut ini mau berat saya. Aduh, ada seorang pendeta datang menginjil buat penginjilan atau KKR ya, kebangunan rohani di Indonesia, dan kemudian diterjemahkan oleh salah satu translator ya, atau tarjim ya. Ya, dulu saya juga kerja saya seperti ini ya, narjim. Karena saya di Papua itu, kalau ada orang dari Papua atau dari Australia datang untuk melayani di Papua, saya biasa yang ngisi kerja tarjim seperti ini atau translator seperti ini ya, penerjemah seperti ini ya. Karena saya paling lebih lancar bahasa Inggris Fiji, Inggris Motu, Inggris Morehead atau Inggris Papua Nugini ya, daripada Inggris British atau English language of England, language of America lah, begitulah, USA. Jadi saya kerjaannya seperti ini dulu, tapi nggak gini-gini amat dong. ini pendetanya koplak ini. Yang lucu di sini ya, oke, itu keimanan mereka, kita nggak boleh serobot ya. Tetapi ini di sini yang menjadi lucu, Tuhan bisa ditelepon, Pak. Dihubungi via telepon. Saya jadi ingat satu film India yang berjudul PK yang diperankan oleh Amir Khan ya, kemudian dia datang dari planet dan kemudian kalung remote controlnya itu dicuri ya, kemudian dicuri oleh orang India waktu itu, dan kemudian dia mencarinya. Kemudian ada seorang rohaniawan Hindu yang kemudian mengklaim itu dari Tuhan katanya, dan dia bisa mendengar suara Tuhan. Ya seperti film PK ya. Anda pergi ke YouTube searching PK, maka Anda akan PK ya. Judulnya PK. Salman bukan Salman ya. Amir Khan kalau nggak salah pemeran utamanya ya. Ya bagus ya. Persis seperti ini, dia bisa menelpon Tuhan. Allahu Akbar walillahilham. By the way, kira-kira nomor teleponnya berapa ya? Kalau kita kan nomor telepon Tuhan kita kan ada. Memang dalam Islam juga ada nomor telepon Tuhan. Ya, siapa bilang juga dalam Islam juga ada nomor telepon Tuhan. Nomor teleponnya itu adalah 44 342. 44342 ya. 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, maghrib 3 rakaat, 4 sholat isya, dan subuh 2 rakaat. Itu nomor telepon Tuhan kita. Telepon Tuhan aja. Bentakan saja ada calling Tuhan. Please call your God, and you want to call your God on a prayer. Ya, nomor telepon Tuhan kita adalah 44342. 44342. Itu nomor telepon Tuhan kita, yaitu sholat 5 waktu. Ya, kalau ini aneh lagi ini. Langsung. Via telepon, saudara-saudara. Sampai di sini dulu lelucon kita pada kesempatan kali ini. Selamat berpikir, alhamdulillah. Saya juga dulu bagian dari mereka seperti ini, tapi ya nggak separah-parah ini juga ya. Saya pernah jadi translator, tapi baru kali ini saya lihat translator mentranslate seorang yang bermujizat dengan cara menelpon Tuhan secara langsung. Dan dia sudah mengetahui ada nama Indrawan ya, atau Indrawat atau apalah nama bapak tadi. Ya itu sudah saya tahu, karena si orang yang mau didoakan ini sudah kita tahu namanya. Si translator itu menyampaikan kepada pengkhotbah in foreign, kemudian
kemudian kita sampaikan, dan seolah-olah foren itu si pengkhotbah itu tidak tahu. Kita sudah dikasih tahu oleh yang disebut dengan konselor. Ya, kita ada, kalau dalam tim KKR itu ada konselor atau orang-orang yang nanti akan memberikan bimbingan dan konseling, ya begitu, untuk nanti acara tersebut. Itu ya, termasuk ada translator seperti itu. Saya tahu persis hal itu, tapi aduh sudahlah, kita nggak usah membongkar lah, nanti malah tambah. Kita hanya melihat videonya lalu kemudian kita mereactionnya ya sebagai sebuah ya aneh-aneh aja ya. Jangan juga menghina karena itu keyakinan mereka. Kita jangan menghujat karena itu adalah iman mereka. Biarkan mereka menyembah batu, mereka menyembah sandal jepit, mereka menyembah kolor busuk. Terserah mereka, itu kan keyakinan mereka. Mari kita saling menghargai, kita saling menghormati sesama anak bangsa. Tetapi yang di sini kita mau luruskan, bukan meluruskan, kita mau komentari karena sudah beredar di media sosial, yaitu bagaimana kita bisa menghubungi Tuhan via telepon. Itu yang bikin saya sakit kepala. Kadang satu toples pun nggak bisa menyembuhkan sakit kepala saya, dan sakit perut saya, ketawa itu nggak bisa disembuhkan oleh satu karton entrostop dan juga diabetes. Sehingga saya akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa dukung terus dakwah Filipus Kristian di Tanah Injil Kota Manado, Tanah Manado, Sulawesi Utara, yaitu dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa dukung pembangunan kami. Alhamdulillah kami sudah membeli kerikil dan juga pasir, sudah memberi pasir. Insya Allah ke depan kerikil, dan dalam waktu dekat kita akan mengadakan pengecoran untuk musola Bina Mu'alaf yang sedang saya bina. Insya Allah di sini mu'alaf-mu'alaf akan sholat, di sini mu'alaf-mu'alaf akan belajar, di sini mu'alaf-mu'alaf akan belajar Iqra dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini juga insya Allah akan disyahadatkan orang-orang yang mendapatkan hidayah, menemukan jalan dan kebenaran dan hidup dalam dinul Islam. Bersama saya mantan kafir Filipus Kristian. Dan ini dia VT-nya sebelum saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, situ Jo. Boleh Dan. Ini Pak Tentara ini. Langganan saya justru Pak Tentara nih. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratase, sudah selesai. Barang dalam mimpimu, It was the blessing itu adalah hujan berkat of God dari Tuhan that had been released yang dilepaskan upon you and your children. kepadamu dan anak-anakmu. In the next 2-3 weeks, Di dalam 2 atau 3 you minggu are ke depan, going to see your children engkau akan melihat anak-anakmu coming back
in action. Bahwa Tuhan sedang berfirman Call kepadamu dalam unto tindakan. me. Dia bilang, panggil aku. And I will answer. Dan aku akan menjawab. We call unto him in prayer. Kita memanggil dia dalam doa. When we call unto him as Indonesia, Waktu kita memanggil dia he dalam will Indonesia, answer. dia akan menjawab kita. Hello? Halo. Is this heaven? Ini surga? Can I talk to God? Boleh nggak saya bicara dengan Tuhan? Papa, I'm now in Indonesia. Papa, saya ada di Indonesia sekarang. Where you sent me. Di mana kau kirim aku. The people are ready. Umatmu ini siap, Tuhan. I have a couple standing in front of me. Ada sepasang suami istri berdiri di depan saya, Tuhan. What do you have to say about them? Tuhan mau bilang apa dengan mereka? He's saying I should ask you, Dia bilang, aku perlu tanya kepada engkau. who is Indriwati? Indriwati. Siapa itu Indriwati? Is there a mic? Indriawati. I want them to answer. Indrawati. This is Indrawati. Can you put a mic on them? My name is Indrawati. Your name is what? Indrawati. He says I should ask you, Dia bilang, saya perlu tanya kepadamu. who is Imam? Who is Imam? Huh? He is Imam. So you are Imam. Yeah. And she's Indrawati. Yes. Hey, 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 hey. Ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Demikian siaran dari tetangga saya. Dan jangan Anda percaya begitu saja.